Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Takwa sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Alfa Isfarur Rahman di acara podcast kita, yaitu podcast Zona dan Takwa, Zona Dakwah Kepemudaan Masjid At-Taqwa. Hari ini terasa sangat spesial bagi Sobat Takwa sekalian. Mengapa? Karena di hari ini kami akan menghadirkan dua orang narasumber yang mana di episode sebelumnya kami hanya mengundang satu orang narasumber. Ini kami lakukan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Sobat Takwa sekalian atas respon positif yang telah Sobat Takwa berikan untuk podcast Zona dan Takwa ini. Dan semoga dengan respon positif ini podcast Zona dan Takwa dapat menebar kebermanfaatan untuk yang lebih luas lagi di kemudian hari. Selanjutnya, kami keluarga besar Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi Kota Bekasi juga mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka cita atas musibah yang telah menimpa saudara-saudara kita di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Yaitu bahwa saudara-saudara kita di Pasaman Barat telah diberikan ujian oleh Allah atau sedang diberikan ujian oleh Allah, yaitu ujian berupa musibah gempa bumi. Mari kita doakan agar saudara-saudara kita yang telah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, agar mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta pahala semasa hidupnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran, dan tentu kita berdoa pula bahwasanya Allah akan mengganti dengan yang jauh lebih baik di kemudian hari. Marilah kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah khususan untuk korban musibah gempa bumi di Pasaman Barat. Al-hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadiratin Nabi Al-Fatihah. Amin amin robbal alamin. Semoga pembacaan surat Al-Fatihah kita tadi dapat sampai kepada mereka dan juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin robbal alamin. Selanjutnya ada pemberitahuan pula dari Bidang Kepemudaan Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi. Insya Allah di hari Kamis tanggal 3 Maret tahun 2022 pukul 4 sore insya Allah akan diadakan agenda ngopi manis ngobrol perkara iman remaja Islam yang bertemakan Feeling Good saat Ramadan. Nah, pas banget nih Sobat Takwa, karena mengingat sebulan lagi kita akan bertemu dengan bulan yang agung, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan suci Ramadan, yang mana di bulan Ramadan ini pahala yang insya Allah akan kita dapatkan apabila kita mengerjakan kebajikan, mengerjakan amal ibadah, kebaikan dan sebagainya, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menyambut bulan yang ketika amal ini dilipat gandakan, maka perlulah kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Salah satunya dengan mendengarkan apa yang insya Allah nanti disampaikan di agenda ngopi manis kali ini. Di agenda ngopi manis kali ini kami turut mengundang seorang narasumber, yaitu Ustadz Muhammad Abdurrahman Umam LC. Dan insya Allah untuk agenda ngopi manis ini juga akan disiarkan secara langsung via Facebook Masjid At-Taqwa HBR. Dan tentunya kami juga mengharapkan Sobat Takwa sekalian dapat hadir secara langsung gitu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait pembukaan. Nah, selanjutnya seperti yang saya katakan di pembukaan tadi, di awal podcast tadi, bahwasannya di episode kali ini kami kedatangan dua orang narasumber, yang mana dua orang narasumber ini juga dua orang yang cukup hebat gitu ya, di bidang masing-masing Sobat Takwa sekalian. Yang pertama ada Pak Ade, dan juga ada selanjutnya ada Pak Ancep. Assalamualaikum Pak Ade dan Pak Ancep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau boleh saya tahu nih Pak, aktivitas di belakangan ini sedang mengerjakan apa saja gitu ya Pak ya? Atau sedang melakukan ada kerjaan apa gitu Pak? Kalau dari Pak Ade dulu Pak. Aktivitas pribadi maksudnya? Iya pribadi Oh Pak. iya.
supaya aktivitas pribadi sebagaimana biasa rutinitas itu ya kerja mungkin ya. Kerja ya setelah itu pulang ke rumah ya biasa aja. Ya, artinya aktivitas rutin yang paling pokok yaitu kerja aja sih sebenarnya. Ya, berarti belum maksudnya mungkin ada proyek atau apa gitu belum ada ya Pak, masih agenda kayak biasa gitu. Sementara ini masih belum. Belum ada. Belum ada. Kalau dari Pak Ancep sendiri bagaimana Pak Ancep? Ya, saya alhamdulillah masih menjadi seorang suami. Alhamdulillah. Beda dengan beliau nih. Dan kebetulan alhamdulillah dipercaya oleh teman-teman jemaah sebagai ketua koperasi Masjid At-Taqwa Madani. Alhamdulillah, masya Ya, Allah. baru 1 tahun ini berjalan. Ya, ngomong-ngomong soal koperasi, mungkin nanti kita bisa berbicara lebih jauh ya Pak Ancep ya. Nah, sobat Siap. takwa sekalian mungkin penasaran ya, apalagi koperasi di Masjid At-Taqwa ini terbilang baru gitu, terbilang baru dirintis, maka nanti siapa tahu dengan adanya podcast episode ini bisa menambah konsumen deh, terutama dari sobat takwa sekalian yang nantinya bisa bertransaksi gitu, atau membeli barang di koperasi Masjid At-Taqwa. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin sebelum kita berbicara lebih jauh ya Pak Ade atau dan juga Pak Ancep, agar sobat takwa sekalian bisa kenal gitu, bisa mengenal lebih dekat kedua orang narasumber kita kali ini. Mungkin dari Pak Ade dulu bisa menceritakan gitu, profil singkat dari Pak Ade sendiri. Mungkin berasal dari mana, lahir di mana, dan akhirnya mengapa bisa bisa sampai di HBR ini, di Harapan Berurgensi ini Pak. Jadi intinya profil pribadi nih ya. Profil pribadi Pak, benar Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama saya, perkenalkan nama saya Ade Junaidi. Saya tinggal di Lantana 5, Blok D6 nomor 17. Sebelum tinggal di Harapan Baru ini, saya tinggal di Bogor, terutama di daerah Bojonggede. Karena pada waktu itu ikut menemani istri. Waktu itu istri masih kerja di daerah sana, terpaksa saya ikut. Setelah kira-kira hamil, istri berhenti, kemudian pindah ke sini. Terus tinggal di sini kira-kira kurang lebih sekitar, masih terbilang baru ya, mungkin sekitar 13 tahun lah. Itu masih terbilang baru, mungkin Pak Ancep lebih lama kali ya. Kalau saya juga nggak beda jauh nih dari Bapak. Bisa terbilang baru juga mungkin. Iya, masih terbilang baru, itu sekitar 13 tahunan. Iya, Karena kita tahu senior-senior di sini masih lebih lama lagi. Lama lagi, ya benar Pak. Pertama ketua DKM yang sebelumnya itu pasti lebih lama lagi. Karena saya masih terbilang baru. Terus setelah itu saya pindah ke sini ya untuk menjadi aktif di Masjid At-Taqwa itu sebelumnya masih jamaah biasa. Itu kurang lebih sekitar tahun 2010 ya. 2010. Ada cerita menarik, saya mulai aktif pada waktu itu masih jarang-jarang juga ke masjid. Ada satu cerita menarik juga ya setelah ada beberapa kejadian gitu. Boleh ceritakan tuh Pak. Boleh ya. Iya Pak. Sedikit sharing aja. Iya Pak. Jadi Silakan, Pak. sebelum istilahnya lebih rutin ke masjid, pada waktu itu kan saya masih jarang-jarang juga. Mungkin seminggu sekali apa 2 kali gitu ya. Nah setelah ada beberapa kejadian, terutama masalah banjir, masalah hujan besar. Pada waktu itu ada hujan besar, kurang lebih dimulai itu sebelum subuh sampai kurang lebih sampai jam 6 itu masih hujan besar. Sementara itu hari kerja. Terus saya dari waktu itu kan mau berangkat ke masjid, masalah subuh juga karena hujan ya, istilahnya kita cari-cari alasan lah. Wah masih hujan, artinya kita sholat di rumah. Iya Pak. Tetapi pas kebetulan pada waktu itu di tempat kerja ada suatu acara, artinya jam 7 pagi itu kita mesti ada tank di sana. Sementara jam 6 itu masih hujan, otomatis kan perjalanan dari ke tempat tuh sekitar 1 jam. 1 jam. Gimana caranya saya masih harus bisa sampai ke tempat kerja dengan tepat. Nah, artinya saya dengan berbagai macam upaya, karena pada waktu masih pakai motor ya, karena saya belum punya mobil, saya pakai motor. Iya, Pak. Saya masih berusaha untuk mencapai tempat kerja dalam keadaan hujan, bagaimanapun caranya asal bisa tepat waktu. Ya istilahnya kita pakai jaket hujan, jas hujan, sesafety mungkin lah.
walaupun kondisi hujan. Alhamdulillah nyampe juga tepat waktu. Walaupun di perjalanan kondisinya hujan besar tuh. Kehujanan berarti itu Iya, kehujanan besar. Iya, Pak. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua nggak jauh beda juga, masalah banjir juga. Pada waktu kejadiannya subuh juga tuh. Jadi kejadian banjir, subuh itu banjir. Saya nggak ke masjid juga, tapi nggak hujan. Tapi cuma di daerah sini kurang lebih selutut. Di depan itu udah. Iya. Artinya Depan akses rumah ya, Pak, ya? depan rumah ataupun depan masjid. Iya, Artinya akses untuk ke masjid itu sangat susah lah ya. Sangat susah. Jadi ada alasan untuk tidak ke masjid juga. Ada alasan. Tetapi Iya, iya. sampai siang pun kita kan pada waktu itu hari kerja. Sampai siang pun istilahnya masih banjir masih belum surut. Saya berusaha gimana caranya untuk bisa sampai ke stasiun Cakung. Artinya pada waktu itu dari rumah kita melewatin masjid bisa sampai ke stasiun Cakung dalam keadaan banjir. Iya. Dari situ saya berpikir kenapa dari rumah saya tidak ke masjid, jaraknya hanya cuma beberapa ratus meter dalam keadaan hujan besar. Iya. Tetapi saya sampai ke tempat kerja jaraknya beberapa puluh kilo bisa sampai juga itu. Iya. Kedua saya juga banjir pada waktu banjir saya juga mikir juga itu kenapa saya sampai bisa lewat ke stasiun melewati masjid padahal sama-sama banjir tapi ke masjid saya nggak bisa. Nah dari situ saya berpikir kok sebegitunya gitu ya, saya mengusahakan supaya bisa tempat kerja tapi ke masjid aja saya berbagai macam alasan. Artinya beribu-ribu macam alasan saya untuk tidak ke masjid. Terus berbagai macam cara saya bisa sampai ke tempat kerja. Artinya dari itu saya berpikir juga, oh begini ya gitu ya. Jadi di situ insya Allah jadi saya lebih rutin lagi, lebih intensif lagi masjid. Mungkin sedikit itu dulu, mungkin Pancep masih bisa sharing. Intinya berawal dari niat lagi itu ya Pak ya. Bagaimana Iya. nanti kita bisa mengumpulkan niat untuk kita ke masjid itu untuk bagaimana kita bisa menyisihkan waktu kita untuk Allah gitu. Ya kan kita cuma dipanggil oleh Allah itu 5 waktu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah sisanya diberi waktu untuk bekerja, untuk belajar dan segala macam. Atau yang sobat takwa di sini mungkin masih sekolah, masih kuliah tuh untuk agenda sekolah, agenda kuliah, bahkan agenda organisasi gitu. Lebih banyak waktunya gitu dibanding sholat yang jumlahnya hanya 5 waktu dan itu pun ya mungkin paling lama 20 menit gitu. Nah intinya mungkin bisa sebagai bahan renungan lagi ya sobat takwa sekalian ya. Ya terima kasih Pak Ade untuk profilnya, untuk cerita dan juga tentu cerita inspiratifnya gitu ya Pak Ade. Oke, kalau dari Pancep, bagaimana Pancep mungkin dari bisa perkenalan dari asal Bapak dari mana, terus nanti bagaimana akhirnya bisa nyampe di sini gitu Pak. Siap, terima kasih banyak Mas Pai. Ajengan kita nih Kang Ade nih, aduh. Sedikit saya menyampaikan, saya di Harapan Baru udah ya beda-beda tipis lah dengan Kang Ade ini gitu kan. Nah kebetulan ada satu yang menarik berkenaan dengan dengan masalah at-taqwa ini, jemaah at-taqwa. Nah, saya sekitar 2019 kalau tidak salah ya seperti dipanggil oleh Pak Bas ya, Ketua DKM, dimasukkan dalam satu struktur DKM. Itu jujur aja saya nggak pede juga bisa seperti itu. Tapi manakala terjadi pelaksanaan raker yang menarik itu satu Pak, Mas Pai. Jadi waktu subuh itu dingin luar biasa itu gitu lah. Jujur aja saya berpikir udah pakai kaos kaki gitu ya. Wah ini mungkin sholat di kamar masing-masing gitu kan. Ternyata itu sholat keluar ke masjid dan itu nyebrang jalan gitu. Semua sholat. Nah kebetulan saya waktu itu dengan Pak Ngadiran, saya salut gitu loh. Jamaah takwa yang senior tetap sholat dan nggak dingin tuh. Itu yang luar biasa saya. Saya baru lihat, saya alami sendiri. Biasanya kalau dulu kita LK di HMI kan masih sebaya lah waktu mahasiswa. Jauh-jauh biasa lah seperti itu. Nah seperti itu ya alhamdulillah. Kalau organisasi kita ada pernah di HMI, di Masika ICMI, di Bapom Ubin juga gitu kan. Nah ya ada beberapa lah gitu loh. Tapi karena kan memang tadi disampaikan oleh Mas Baik sendiri bahwa panggilan Allah itu kan barangkali alangkah baiknya di masjidnya. Tapi kan hamparan bumi ini adalah bisa digunakan untuk sholat sebagai masjid juga.
Jadi kadang saya memang tidak rutin seperti ajengan kita nih gitu. Masya Allah. Jangan bilang Saya ajengan lah. masih belum beliau ya, gitu. Enggak juga. Mungkin itu aja, saya terima kasih. Ya, terima kasih Pak Encep untuk perkenalan singkatnya. Nah, mungkin sekarang setelah kita mengenal lebih dalam ya, mengenal lebih dekat gitu, kedua orang narasumber kita, nah kita bisa mulai materi kita pada hari ini, pembahasan inti kita pada hari ini, yaitu ada beberapa mengenai pengenalan bidang yang dua orang narasumber kita ini kepalai gitu atau urus, dan juga tentu yang sesuai di judul persiapan Ramadan. Nah, kita mulai dulu dari pengenalan singkat lagi nih, pengenalan singkat mengenai bidang, dan tentunya nanti ini juga menyambung ke persiapan Ramadan ini agar nanti Sobat Takwa bisa mengikuti gitu. Daripada nanti langsung ke persiapan Ramadan gitu kan ya, tapi kurang misalkan koperasi ini apa, atau nanti bidangnya Pak Ade ini apa gitu. Kok tiba-tiba ngomongin ini. Nah, ini tujuannya gitu. Nah, mungkin kalau dari Pak Ade sendiri, tadi Pak Ade kan juga sempat menyebutkan gitu kalau Pak Ade ini juga bagian dari pengurus gitu. Nah, kalau boleh tahu Pak Ade ini sekarang pengurus di bidang apa, dan mungkin boleh jelasin secara singkat gitu deskripsi dari bidang yang Bapak tekuni sekarang ini. Gitu. Ya, sebelumnya saya luruskan dulu, saya bukan ketua. Saya cuma wakil ketua. Ketua itu Ustadz Dasur, Ustadz Abdul Dasur. Jadi karena beliau sibuk, seharusnya beliau yang mesti sini. Cuma karena beliau sibuk, saya yang disuruh sini. Ya, soalnya mau nggak mau saya terus juga. Nah, jadi gini, bidang ibadah Masjid At-Taqwa adalah suatu bidang yang dalam kepengurusan Masjid At-Taqwa yang berfungsi untuk menyediakan, memfasilitasi kegiatan ibadah di Masjid At-Taqwa, terutama yaitu ibadah mahdoh ya. Karena kita tahu ibadah itu kan ada mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah yang langsung berhubungan sama Allah Subhanahu wa taala dan juga sama yang manusia. Jadi di sini kita fokus ke ibadah mahdoh, karena untuk sama manusia mungkin ada lagi bidang sosial nanti. Ya gitu. Yang selain itu bidang ibadah ini membawahi ada 3 elemen ya, 3 bidang lagi di bawahnya, yaitu bidang dakwah. Bidang dakwah itu terdiri kurang lebih dari 5 orang. Bidang imam rawatib dan juga bidang bidang khairun nisa, yaitu masalah pengajian. Untuk bidang dakwah tugasnya itu yaitu menyediakan dan juga mengatur untuk para penceramah atau taklim. Jadi masalah waktu taklim, penceramahnya ataupun yang mengisi kajiannya. Jadi di bidang dakwah yang mengatur, yang mengurusnya. Selain itu, bidang dakwah itu berfungsi untuk menyediakan atau menunjuk khotib untuk baik khotib Jumat, khotib Idul Fitri ataupun Idul Adha. Setelah itu bidang imam rawatib yaitu untuk menentukan imam sholat rawatib tentunya ya, imam sholat rawatib ataupun imam sholat tarawih. Atau imam pengganti gitu ya. Ataupun imam pengganti, imam sholat rawatib, imam sholat tarawih, imam sholat Idul Fitri dan imam Idul Adha, termasuk para muazinnya. Jadi di bidang imam rawatib itu. Setelah itu ada lagi khairun nisa, itu berfungsi untuk masalah kajian umat, kajian ibu-ibu. Jadi untuk masalah taklim itu dia untuk perpekanan, saya hitung di si At-Taqwa itu taklim rutin per pekan itu kurang lebih ada sekitar 12 taklim. Jadi taklim rutin ba'da maghrib itu terdiri dari 6, dari hari Selasa ba'da maghrib sampai Ahad ba'da maghrib itu 6 kali. Setelah itu taklim ba'da isya. Taklim ba'da isya itu taklim masalah yang udah sepuh, kajian udah sepuh itu ada 2 kali, jadi 8. Setelah itu ada kajian subuh 1 kali, ada lagi kajian setelah subuh, kajian 2 ya, itu ada 1 kali, dan kajian umat 1 pekan itu 2 kali. Di total 1 pekan itu ada kurang lebih sekitar 12 taklim. 12 taklim. 12 taklim 1 pekan itu. Banyak taklim di Masjid At-Taqwa. Iya. Sekalian nih. Betul, banyak taklim banget. Iya. Banyak banget itu taklimnya kalau di At-Taqwa. Jadi yang menarik di sini saya sendiri istilahnya ikut turut serta untuk menentukan masalah taklim ya. Terutama kalau pada maghrib itu. Tapi saya sendiri jarang datang. Karena masih kesibukan di jalan ya, masih kesibukan kerja. Nyampe sini malam kadang-kadang nggak kebagian gitu ya. Jadi untuk itu mohon maaf aja sebelumnya. Baik. Ya.
Terima kasih Chef, silakan. Pak, terima kasih Pak Ade untuk pertanyaan singkatnya. Mungkin nanti untuk bidang ibadah kita bisa berbicara lebih jauh gitu ya. Iya. Terkait ada beberapa pertanyaan juga dari saya dan tentunya keresahan dari masyarakat gitu secara umum gitu mengenai apa yang sudah bidang ibadah lakukan, dan tentunya nanti ada mungkin bisa saja nanti ada terobosan-terobosan gitu Pak. Tapi itu kita bisa bicarakan nanti dulu. Nah sekarang kita ke Pak Encep dulu nih sebagai ketua koperasi tadi ya Pak. Ya, Nah, Pak, mungkin Bapak boleh perkenalan sedikit tadi bidang koperasi gitu Pak. Misalkan dari berdirinya kapan, terus tujuannya apa, dan tentunya agendanya apa, ada apa aja gitu Pak di koperasi seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Baik, Mas Baik. Jadi koperasi ini sebenarnya berdiri cikal bakalnya merupakan program kerja bidang ekonomi mikro. Nah, tahun 2019 itu memang ada namanya bidang ekonomi mikro. Ketua bidangnya saya, di situ ada Pak Haji Joko Wahono, ada Pak Agung Panggi juga. Jadi saya dibantu oleh orang-orang top leader semua nih. Masya Allah, Gitu. top leader nih. Pada saat itu. Para gitu. produser kita top leader nih. Iya. Nah, kemudian kita mencanangkan pembentukan koperasi. Nah, koperasi syariah rencananya seperti itu. Nah, kemudian satu lagi inkubator bisnis syariah. Nah, ternyata dalam perjalanannya koperasi syariah ini kita mencoba bagaimana caranya supaya kita efektif, efisien, dan memang sedikit low budget lah. Nah, akhirnya kita ikut program Dinas Koperasi Kota Bekasi yang pada saat itu tahun lalu, tahun 2021 itu mengadakan namanya program untuk pembentukan koperasi berbasis masjid. Dengan catatan seperti apa? Bahwa semua biaya dari akte, SK Kumham mereka biayai, termasuk untuk pelatihan Dewan Syariah. Namun dalam pelaksanaannya karena ada refocusing pada saat itu pandemi, nah, biaya untuk Dewan Syariah itu dihapus, di drop gitu. Jadinya kita berbentuk koperasi konvensional. Nah, itu memang tetap diwujudkan, namun kita sudah bicara dengan anggota tetap sebisa mungkin secara syariah kita melaksanakan ikhtiar perdagangan ini. Mungkin begitu Mas. Jadi awalnya memang dari ekonomi mikro. Nah, adapun tujuan saat ini kita kebetulan kami kepengurusan itu selama 3 tahun. Nah, ini alhamdulillah kemarin sudah melakukan rapat anggota tahun pertama. Gitu. Mungkin sebagai informasi bahwa jajaran di kami itu ada Pak Firman, ada Pak Tony, kemudian Pak Joko Wahono selaku manajer usaha, ada Pak ajengan kita nih yang lainnya, Anak bantu, kemudian ada Mas Agung Panggi dan ada Pak Putut gitu loh. Nah, itu jajaran tim kita untuk kepengurusan dan pengelola. Itu mungkin sebentar. Baik, mungkin kita sekian untuk perkenalan singkat gitu ya Pak ya. Ya sama seperti yang tadi, mungkin kita bisa mengeksplor lebih dalam lagi gitu ya Pak ya. Untuk bidang koperasi ataupun tadi Bapak sebutkan ekonomi mikro, mungkin bagi sobat takwa yang bukan menekuni bidang ekonomi mungkin agak sedikit bingung gitu. Mungkin nanti bisa kita berbicarakan gitu. Nah, kembali lagi ke Pak Ade. Kan tadi Pak Ade sudah sebutkan gitu bahwasannya bidang ibadah ini tujuannya untuk memfasilitasi gitu ya, memfasilitasi jamaah untuk melaksanakan ibadah ghairul ma'duh dan ghairul ma'duh ya terutama, terus juga ada tambahan kajian agar jamaah itu bisa memahami ilmu agama yang tadinya mungkin nggak banyak atau sedikit gitu, tapi pada akhirnya semakin bertambah gitu Pak. Mengingat apalagi kan di sini ada perbedaan gitu ya Pak. Nah, mungkin sejauh ini selama bidang ibadah ini bekerja gitu ya Pak, apakah ada mungkin ada kendala atau ada masalah gitu di lapangan? Mungkin harapannya di awal seperti ini, tak tahu kok realitanya agak sedikit berbeda mungkin gitu Pak. Bisa diceritakan gitu Pak. Untuk kendala mungkin bukan disebut kendala ya, tantangan mungkin ya. Tantangan ya. Jadi orang tergantung memandangnya aja ya. Iya Pak. Ya, jadi tantangannya itu pertama dari pribadi saya sendiri ya. Jadi
pribadi saya sendiri kan dari masalah keilmuan ataupun ibadahnya sendiri kan masih kurang gitu ya. Iya, Pak. Jadi masalah keilmuan ataupun masalah ibadah kan saya yakin masih kurang. Tetapi disuruh memegang bidang ibadah. Nah itu mungkin tantangan sendiri tuh bagi saya tuh. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang merasa wah gimana nih ya. Jadi saya sendiri pribadi masih kurang gitu, masih banyak sekali kekurangan. Tapi ternyata suruh memegang masalah ibadah yang notabene harus dalam bidang keilmuan, terutama ilmu agama ya. Terutama ilmu agama harusnya lebih mumpuni. Yang kedua bahas ibadahnya pun harusnya lebih bagus gitu ya. Tetapi ya saya sendiri akui ilmu saya masih kurang. Terus ibadah saya juga masih kurang. Jadi mungkin segitu aja tantangannya itu. Merendah untuk meroket. Ya seperti itu. Jadi ya itulah tantangannya seperti itu sebenarnya. Jadi terlepas dari pribadi sendiri. Untuk masalah ke luar eksternal mungkin ya antara bagaimana caranya kita supaya jamaah ini masih saling mengerti ya, saling paham, saling toleransi lah. Toleransi masalah khilafiyah. Kita tahu sendiri di At-Taqwa ini pengurus ataupun yang mengisi kajian itu saya lihat itu ada kurang lebih dari beberapa organisasi ya, ormas keagamaan. Mungkin dari NU, Muhammadiyah ada, dari Persis juga ada, dari Salafi juga ada lagi yang dari Jamaah Tabligh. Kurang lebih ada 5 organisasi. Ya? FPI enggak? Jadi itu kan ada 5 organisasi keagamaan. Tambahannya mungkin dari beberapa itu ada perbedaan khilafiyah ya. Nah itu gimana kita supaya masing-masing jamaah itu tetap bertoleran. Jadi artinya walaupun perbedaan kita tetap satu tujuan. Artinya masih tetap makmur, masih tetap rembug gitu ya, masih tetap saling menyapa, saling toleransi gitu. Itu sebenarnya yang diharapkan itu. Lebih masih tetap harmonis ya. Karena kan walaupun gimana jangan sampai katakan ini ada perbedaan, ada 5 organisasi. Ketika ada salah satu yang beda gitu, nyinggung gitu, wah itu jangan sampai langsung pecah. Ini jangan sampai ini itu ya, Pak. jangan sampai masalah menjadi semacam bom waktu gitu. Ada yang menyulut langsung meledak, itu jangan sampai. Ya itu yang paling dijaga sebenarnya ya. Jangan sampai keharmonisan selama ini yang telah terjaga pecah gara-gara ya ada beberapa yang istilahnya yang kontra atau istilahnya yang ribut. Itu aja. Itu aja paling. Kesatuan intinya lebih utama gitu ya, Pak ya. Iya, keharmonisan lebih utama. Iya, betul. Keharmonisan lebih utama Mungkin, itu. Satu pertanyaan lagi Pak sebelum nanti kita berpindah dulu. Kan tadi Bapak juga sempat menyinggung gitu ya, bahwasannya kajian ini kita peruntukan untuk umum, kalau nggak salah gitu ya Pak. Nah tapi permasalahan sejauh ini kan mungkin saya sebagai ini juga sebagai jamaah gitu melihat bahwasannya segmentasinya ini nggak benar-benar untuk masyarakat umum gitu, tapi hanya untuk, mohon maaf, untuk orang tua gitu, untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu yang datang karena ya mereka itu gitu Pak. Nah sedangkan yang gak kalah pentingnya dan gak kalah butuhnya ini adalah anak-anak dan juga remaja, yang mana mereka ini kan nanti generasi penerus gitu ya Pak, generasi yang akan meneruskan peradaban, meneruskan negara ini ke depannya seperti apa kan dilihat dari pemuda sekarang gitu Pak. Nah mungkin dari bidang ibadah sendiri gitu Pak, apakah ada suatu usaha gitu atau suatu konsep untuk nantinya bahwasanya anak-anak dan remaja ini ada kajian tersendiri gitu, tapi dan rutin, bukan hanya sekali-sekali gitu Pak. Ya. Jadi gini, untuk emang yang mesti jamaah yang mengikuti talim itu rata-rata bisa dibilang orangnya itu aja ya. Iya Pak, benar-benar. Orangnya itu aja. Jadi gini, yang kita harapkan pertama itu dari kesadaran dari minimal pengurus dan jamaah aktif. Katakanlah satu orang pengurus itu mempunyai anak, katakanlah seumuran SMA, anak SMA. Minimal satu orang pengurus bisa bawa satu anak. Jadi katakanlah pengurus dan jamaah aktif katakanlah udah ada satu saf. Jadi kalau misalkan satu saf itu kan kurang lebih 75 orang. Apabila dari satu itu 75 orang itu bawa satu anak aja, satu anak remaja ke masjid, itu otomatis bisa menjadi 2 saf. 2 saf ya. 2 saf itu bisa menjadi 2 kali lipat gitu ya. Jadi intinya kita harapkan tuh dari kepedulian bukan hanya dari bidang ibadah aja ya. Pertama kepedulian individu para pengurus dan jamaahnya. Ya kita juga tahu mungkin misalnya ada anak-anak remajanya yang mondok lah, ada kuliah di luar kota lah. Mungkin istilahnya yang di rumah bisa mengajak para anak-anaknya, terutama pengurus dan jamaah aktifnya itu. Jadi katakanlah kalau misalkan jamaah aktif sama pengurus itu udah satu saf,
saf sholat. Kalau masing-masing bawa satu anak berarti udah 2 saf itu. Iya. Sampai gitu. Yang kedua untuk masalah remaja kan alhamdulillah untuk sekarang ini kan kemudahan udah aktif ya. Alhamdulillah. Udah aktif walaupun istilahnya dengan kondisi yang terbatas ya lihat. Iya Pak, bener Pak. Alhamdulillah sekarang udah aktif ya. Istilahnya banyak sekali dengan kajian kemudahan. Saya mau cerita dikit juga. Waktu itu saya pernah ikut sholat tarawih di Masjid Kuliah di Kuliah di Penanggia kalau nggak salah ya. Saya ikut tarawih di situ. Ketika saya menunggu untuk sholat isya, menunggu waktu sholat tarawih, ada datang beberapa anak muda yang pakai seragam SMA, kurang lebih 5 orang. Dia duduk di saf depan saya. Terus saya pikir ini mungkin anak-anak baru pulang sekolah gitu ya, mau ikut taraweh. Tetapi setelah itu ketika sholat taraweh mau dimulai, salah satu anak muda itu maju sebagai MC. Saya bilang, Masya Allah ini, keren banget nih. Ya, dia masih pakai baju seragam SMA, maju sebagai MC taraweh. Saya jadi salut juga, ini Masya Allah banget ini. Jadi dari situ saya ngeliat, wah bagaimana nih kalau misalkan at-taqwa seperti ini gitu ya. Jadi di situ bisa banget istilahnya sangat menarik di situ. Tadinya saya nggak menyangka anak muda yang masih pakai seragam SMA itu sebagai MC tadinya ya. Ternyata mungkin dia sebagai panitia sholat tarawih juga di situ. Ini salah satunya sebagai motivasi juga untuk para anak muda yang ada di kepemudaan ini gitu. Terutama kepemudaan. Iya, terutama kepemudaan. Itu mungkin salah satu motivasi juga. Ya gitu aja sementara. Menarik tadi ya, sudah menyinggung kepemudaan, terus juga tadi ada sedikit cerita bahwasannya kayaknya udah mulai nih harus memunculkan anak-anak muda. Nah tapi itu kita bisa ngomong berikutnya lagi. Nah sekarang saya pindah dulu ke Pak Ancep. Nah kalau dari Pak Ancep sendiri selama menjalani koperasi ini kan, apalagi tadi Bapak sempat bercerita gitu bahwasanya koperasi ini baru berjalan 3 tahun ya kurang lebih apa ya? Baru 1 tahun, sorry. 3 tahun itu tadi kalau misalkan dihitung dari pengurusan ekonomi itu. Nah selama setahun ini mungkin target apa saja yang mungkin Bapak awalnya rencanakan tapi sudah tercapai gitu untuk mencapai setahun ini Pak, bersama kendala kayak sama kayak Pak. Oke, terima kasih banyak. Jadi memang pada tahun pertama kita lebih kepada pembenahan legalitas seperti perumusan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian akte notaris, EKUMHAM, bahkan NPWP dan NIB. Itu alhamdulillah kita sudah terwujud semua gitu. Dan memang satu yang menarik yang memang kita prediksikan kita memiliki suatu katakanlah toko gitu kan di tahun kedua, ternyata tahun pertama di akhir ujung-ujung itu di 2021 itu bisa terwujud kata muda. Kita dengan nama Kamimat gitu. Kami itu singkatan dari Koperasi At-Taqwa Madani, harapan pada regensi. At-Taqwa Madani gitu ya. Mungkin untuk kendala tadi Pak. Nah, kalau kendala memang karena kita masih pertama gitu, ini partisipasi kita masih boleh dibilang sekitar 40-50% dari jamaah gitu kan. Yang tadinya kita berharap suatu filosofinya bahwa bagaimana koperasi ini mempererat ukhuwah khususnya jamaah gitu, dalam bidang ekonomi seperti itu. Dan bagaimana caranya supaya koperasi ini bisa memenuhi kebutuhan harian daripada jamaah. Nah, awalnya demikian. Nah, dengan seperti itu apa? Di situ ada satu keuntungan yang akan kita kembalikan lagi ke jamaah. Dan karena kita kekhususan daripada koperasi masjid, nah keuntungan itu kita harapkan ada yang misalkan di-share untuk program-program membiayai program-program masjid itu sendiri. Nah ini memang kita akan coba dalam 3 tahun terakhir ini gitu. Jadi saat ini untuk tahun pertama ya kita membangun fondasinya dulu Fondasi dulu ya mungkin begitu. Seperti itu ya Pak ya. Mungkin ada pertanyaan juga terkait tadi sama apa halnya kayak pelibatan orang lebih banyak, tapi ya kita harus menghindari sekali gitu ya kayak ya. Terima kasih banyak Pak gitu untuk penjelasan tadi yang mungkin setidaknya alhamdulillah gitu ya udah tercapai, bahkan ada satu hal yang melampaui ekspektasi itu, melampaui target gitu bahwasannya
yaitu tadi apa namanya pendirian koperasi harus tahun kedua, tapi tahun pertama terakhir alhamdulillah udah terlaksana gitu. Sekalipun mungkin dengan beberapa masih banyak kendala gitu karena kan masih baru gitu ya Pak. Nah, ya, baik, terima kasih Pak. Nah, kembali lagi Pak Ade Pak. Tadi Bapak kan juga sempat menyebutkan tadi mengenai kepemudaan, mengenai tadi apa namanya anak-anak SMA yang tak tahu jadi MC gitu ya Pak ya di masjid dari cerita Bapak sendiri. Nah, mungkin saya mau tanya sedikit dulu untuk sebagai pemantik ya Pak. Apakah nanti kira-kira ke depannya apakah akan ada pelibatan anak muda gitu atau entah itu anak kepemudaan atau anak muda secara umum gitu Pak untuk apa namanya mengisi agenda-agenda bidang ibadah, misalkan kayak di sholat wajib itu imamnya jadi anak muda gitu atau muazin anak muda kan, karena selama ini udah beberapa tahun terakhir gitu, udah belasan tahun terakhir terutama semenjak saya tinggal di sini sampai sekarang ustadznya masih eksis semua nih Pak gitu Pak. Kayak mohon maaf gitu, saya bukannya menyinggung gitu ya, tapi kayak belum terlihat regenerasi gitu ya Pak. Nah, mungkin dari Pak Ade sendiri selaku perwakilan bidang ibadah mungkin bisa memberikan gitu Pak. Untuk sholat rawatib ya, kalau sholat wajib itu ya, waktu itu masih belum ada ya, masih belum ada generasi ke pemuda. Walaupun ada mungkin masalah badal aja badal sih, nanti kita ada juga yang bisa kita pakai, yaitu Mas Udin, ya kan udah bagus juga tuh. Tapi untuk sholat sunnah terutama qiyamul lail, insya Allah kita udah jadwalkan. Jadi saya dengar podcast beberapa waktu yang lalu dari sesepuh kita mengharapkan ada beberapa pemuda yang maju gitu ya. Iya Pak, benar Pak. Kita insya Allah mau pakai nanti di mulai Ramadan. Jadi kita coba dulu di istilahnya kayak mulai Ramadan. Jadi supaya jangan sampai ke rawatib dulu ya. Oh iya ya Pak. Iya. Jadi kita coba perlahan-lahan dulu. Jadi situ kita ada 4 slot. 4 slot itu dalam arti malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25 dan malam 27 ya. Jadi situ ada 4 slot. Insya Allah nanti diisi oleh anak muda aja. Kendalanya di sini yang mesti kita memberikan pemahaman kepada para sesepuh kita. Ada yang sesepuhnya emang berbagai macam pendapat ya. Ada yang istilahnya mensupport, ada yang juga masih meragukan gitu. Di sini yang harus kita tantangannya gitu, kita harus memberikan kepercayaan pada yang meragukannya gitu. Jadi harus diberi keyakinan gitu ya. Iya, kita mesti percaya diri. Bagaimana caranya ya itu memastikan juga imamnya itu anak mudanya itu benar-benar kompeten ya. Jangan sampai setelah kita tampilkan ternyata banyak masih kurang simpang siur berita-berita negatif gitu. Jadi yang seperti itu kita mesti selektif juga. Jadi kita selektif track terutama track recordnya. Kalau mungkin untuk coba-coba untuk pengetesan atau kita udah melihat, kita udah coba pakai beberapa orang anak muda, 2 atau 3 orang sih udah bagus. Jadi mudah-mudahan nanti pada waktunya tuh tidak mengecewakan. Amin ya Pak. Tentu saya juga berharap seperti itu ya, biar cepat atau lambat pasti kan orang itu akan tergantikan gitu ya. Maka perlu kita persiapkan gitu Pak. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak, mungkin sebelum berpindah gitu. Nah, ya maaf. Nah, apakah dari bidang ibadah sendiri gitu kan tadi, karena Bapak udah menyebutkan pemudaan tadi, ke depannya, apakah ada di bayangan Bapak sendiri? Mungkin di Bapak sendiri belum belum maju di bidang ibadah secara keseluruhan gitu Pak, bahwasanya nanti ada kolaborasi dengan bidang kepemudaan Masjid At-Taqwa ini Pak, mungkin di bidang apa atau di hal apa gitu mungkin bisa disebutkan Pak. Selama ini sih sudah terjalin kolaborasi ya, karena bidang ibadah itu kan faktor penunjuknya banyak juga dari bidang-bidang lain, pertama dari DKM sendiri, kedua dari bidang rumah tangga. Kita tahu sendiri kalau misalkan nggak ada rumah tangga mungkin masalah juga fasilitasnya, masalah baiknya, masalah penyediaan air minumnya itu kan bagian rumah tangga. Jadi dari bidang ibadah sendiri bersinggungan sekali itu dengan beberapa bidang. Pertama sarana dari DKM tempatnya gitu kan. Yang kedua prasarana dari bidang ibadah, macam mic-nya, sound system segala macam. Yang ketiga dengan kepemudaan tentunya. Jadi selama ini juga kita sudah berkolaborasi dengan bidang kepemudaan, terutama masalah online ya. Jadi masalah kajian online. Jadi dari bidang ibadah sendiri terima kasih banyak selama ini telah membantu siar dari bidang ibadah itu sendiri gitu ya. Jadi selama ini ya secara tidak langsung sudah terjalin kolaborasi dengan bidang kepemudaan itu.
Cukup Pak? Cukup. Nah, terima kasih Pak Ade gitu ya. Semoga tadi dengan jawaban ini bisa memberi semangat lagi gitu anak muda, bahwasannya anak muda ini bisa gitu. Anak muda harus selain diberi kepercayaan, tentunya kita juga harus percaya diri gitu anak muda untuk bergenerasi, untuk menggantikan senior-senior kita yang sudah mungkin beberapa waktu lagi saya nggak mau menyebutkan gitu ya, tapi mungkin yang suatu saat harus digantikan gitu ya, sobat takwa semuda sekalian. Nah, berpindah ke Pak Ancep, pertanyaan saya masih sama seperti Pak Ade tadi gitu Pak. Apalagi ini kan kita membicarakan mengenai koperasi itu, yang mana sekarang ini anak muda ini udah mulai berpikiran, oh kayaknya gue harus berwirausaha nih, kayaknya saya harus punya usaha sendiri nih ke depannya kalau misalkan mengharapkan kayak lowongan kerja yang ngincer udah banyak gitu misalkan Pak. Bahkan nanti mungkin dari koperasi sendiri akan ke depannya akan ada melibatkan anak-anak pemuda ini Pak gitu Pak. Ya, makasih Mas Baik. Ini sebenarnya pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih. Karena baik. tadi yang belum saya sampaikan mengenai tentang tantangan itu salah satunya adalah mengenai manpower. Bagaimana jamaah ini yang betul-betul mau terjun untuk menjadi pengurus, untuk menjadi pengelola. Gitu. Saya berharap demikian dari anak muda itu. Karena kita melihat, misalkan di situ ada Pak Tony selaku bendahara koperasi. Tapi beliau adalah bendahara DKM juga. Gitu. Double kerja gitu ya. Kemudian Pak Firman, beliau adalah di PHBI juga. Manajer kita, manajer usaha Pak Haji Joko Wahono, beliau adalah sekjen DKM. Gitu. Kemudian di kepala divisi produksi, Ajengan Ade, beliau di bidang dakwah. Iya, benar Pak. Perdagangan ada Mas Agung Panggih, beliau di kepemudaan juga. Dan Mahfud. Jadi saya berharap mungkin ini sebagai awal untuk menaruh fondasi. Kita berharap teman-teman yang lain yang mau bergabung, ayo silakan gitu loh. Oh, iya. Karena gini Pak, saya melihat bahwa koperasi ini bisa dijadikan sebagai model crowdfunding gitu. Artinya apa? Selama ini sumber dari DKM itu kan urunan dari jamaah-jamaah, dari warga. Iya Pak. Tapi pertanyaan saya, apakah semua warga, apakah semua jamaah itu mempunyai kemampuan untuk itu? Belum tentu. Belum tentu, gitu. iya Pak. Karena apa? Kalau crowdfunding ini kita kan anggaplah anggota yang masuk koperasi hanya membayar iuran pokok 500.000. Anggaplah setelahnya memang ada iuran wajib, kalau tidak oke lah nggak apa-apa gitu. Nah kemudian kita putar. Gitu. Memang kemarin masih sedikit modal, alhamdulillah dari DKM memberikan talangan lah. Untuk misalkan modal kerja untuk belanja segala macam gitu. Dan alhamdulillah dalam rapat anggota tahunan pertama kemarin kita mencetak profit 60%. Artinya dari setiap anggota yang katakanlah yang membayar iuran pokok itu ada 300.000 Pak. Gitu. Nah 300.000 ini karena sistem koperasi kita kembalikan. Di situ alhamdulillah nih ada Kang Ujang, ada Pak Imron, ada Bu Nani selaku merebot gitu loh. Memiliki kemampuan, ya. Tapi uangnya nggak hilang. Nah, tapi kalau misalkan beliau bilang, udahlah mau disumbangkan untuk pembiayaan misalkan untuk membiayai podcast ini gitu kan, itu kan luar biasa gitu. Atau misalkan bidang dakwah nanti nih untuk yang mulai loh kita karena untuk konsumsinya gitu loh. Itu kan sangat luar biasa dan ini boleh dibilang kalau dalam ekonomi itu passive income, mungkin ini passive income juga tapi untuk dakwah. Jadi ada profit, ada benefit gitu loh. Benefitnya ya insya Allah kalau kita ikhlas ya ada pahala juga gitu loh. Nah, saya melihat bahwa sekali lagi harapan saya koperasi ini bisa menjadi badan amal usaha dari DKM. Jadi semua kebutuhan DKM ini marilah kita ke koperasi gitu loh. Mahal-mahal dikit boleh lah, karena gini Mas Pak, sedikit agak saya panjang lebar. Kita sudah cari sumber, baik itu terigu, baik itu gula segala macam. Ya mohon maaf, rata-rata non muslim gitu loh. Jadi kita itu dari atas itu udah ditakar nih gitu loh. Iya Pak. Gitu. Kita misalkan beli sekian nanti harus jual sekian, otomatis akan mahal, mereka bisa lebih murah. Nah, ini satu tantangan yang memang terstruktur gitu, nggak bisa enggak, ini sulit sekali gitu. Makanya setidaknya harapan kita adalah adanya kesadaran untuk secara bersama-sama, yuk bareng-bareng kita besarin deh koperasi, karena dari oleh dan untuk jamaah. Ujung-ujungnya crowdfundingnya apa? Untuk biaya program-program masjid juga, kira-kira begitu. Nah ini kita canangkan insya Allah dalam 3 tahun ini sudah
bisa terbentuk lah kira-kira begitu. Adapun satu mengenai program pengembangan yang memang kita lagi upayakan di tahun 2022, yaitu kita bekerja sama dengan salah satu operator travel. Nah, kita sebagai agennya, istilahnya kita tempat sudah ada, tidak mengeluarkan kos banyak, tidak usah membeli armada, tapi ini baru khusus untuk travel penumpang dengan titipan kilat di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur yang di Jakarta. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, kita berharap juga karena tren yang sekarang ekonomi syariah itu tentang produk halal, kita berharap ke depan itu memiliki semacam halal center. Itu aja. Halal center ini maksudnya gimana, Pak? Halal center itu kita mengadvokasi gitu kan. Mengadvokasi UKM, UMKM gitu. Bagaimana sih produk supaya itu halal? Misalkan kita ambil contoh ya. Halal itu kan halalan dan toyib gitu kan. Halal itu halal karena bahannya sendiri halal, misalnya karena babi gitu kan. Nah, kemudian halal dan toyib, oke lah secara ini misalkan mohon maaf kayak rokok itu kan sebenarnya mubah, mungkin boleh dikonsumsi tapi tidak toyibnya tidak ada gitu kan, kesehatan. Nah, kira-kira begitu. Ya mungkin pengembangan yang dua hal itu yang bisa sebenarnya ada 4. Saya sampaikan 2 dulu mungkin untuk barangkali dari pemuda-pemuda kita di jamaah ini bisa bergabung, saya sangat welcome untuk dapat bergabung. Gitu baik, ya. baik. Gitu ya Pak. Jadi intinya kalau kita bergabung dengan koperasi ini, apalagi koperasi syariah gitu, koperasi yang dikelola oleh masjid sendiri oleh DKM gitu, keuntungan double nih, double profit jadinya, duit dapat, pahala juga dapat insya Allah gitu ya, insya Allah. Pak, mungkin pertanyaan lagi mungkin yang bisa akan menjadi pertanyaan umum pada nantinya gitu, kalau misalkan nanti pemuda ini dilibatkan gitu. Terutama kan mungkin pemuda sekarang ini kayak berpikiran, oh saya mau jadi ini atau gue pengen ini deh, pengen cita-cita jadi gini, tapi ketika ditanya emang lu udah punya modal apa, masih nol gitu, masih belum ada modal. Nah mungkin kalau misalkan nanti ada Bapak ketemu pemuda-pemuda seperti itu yang punya minat, punya niat untuk berwirausaha, untuk untuk berjualan, berdagang, tapi ilmunya masih nol gitu, apakah akan terbuka atau tidak? Terus kalau misalkan terbuka nanti apakah akan ada semacam pelatihan gitu atau semacam pendidikan gitu mungkin? Ya baik, makasih. Jadi ada satu hal yang terpenting, kita niat dulu. Iya. Niat, dengan adanya niat, kemudian yang kedua banyak-banyak silaturahmi. Karena dengan silaturahmi itu menambah pengetahuan, menambah rezeki juga, ya mungkin suatu saat menambah jodoh juga bagi orang. Aduh. Nah misalkan kita ambil contoh begini, tentang masalah produk halal. Pemerintah melalui BPJPH, Badan Penjamin Produk Halal, itu sedang menggerakkan namanya melakukan TOT atau training, itu pendamping halal. 17 Oktober 2024 di Indonesia ini namanya pelaku usaha wajib hukumnya untuk memiliki sertifikasi halal. Gitu. Nah ini memang selintas seolah-olah wah kenapa memaksakan gitu. Kita terlepas dari itu, ini mudah merupakan suatu kebijakan. Gitu. Berarti apa? Pendamping ini fungsinya apa? Pendamping ini berfungsi adalah mendampingi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal itu sendiri. Nah, sertifikasi halal kita ambilkan contoh, ada kosnya berapa? Kos resmi kalau tidak salah itu sekitar 300.000. Di situ dari pendamping ini boleh meng-create beberapa puluh UKM. Nah, ini udah bisa menjadi suatu ya pendapatan lah sambil berjalan. Ilmu juga dapat kira-kira begitu. Nah, kemarin alhamdulillah kita sudah melakukan TOT di Jawa Tengah dengan 10 pondok pesantren juga, Pak. Ada Al-Falah, Miftahul Huda, dan Birrul Huda di Magelang dan lain-lain gitu kan. Memang tren sekarang seperti itu. Kita ambilkan contoh pula bahwa di luar negeri misalkan perdagangan, kenapa mereka lebih suka produknya itu yang ada sertifikasi halal. Kita ambilkan daging lah kira-kira. Iya, Pak. Ternyata bukan dari Indonesia sertifikasi halal itu, tapi dia ngambil dapat dari Malaysia, dapat dari Australia, yang notabene di situ bukan mayoritas muslim. Artinya apa? Orang luar aja ingin produk itu betul-betul halal, tapi kita seolah-olah tidak peduli gitu. Nah ini memang trennya akan ke sana gitu. Kita berharap justru suatu saat misalkan wah
tempe di luar negeri mahal gitu kan. Tapi sertifikasinya dari At-Taqwa kan kira-kira begitu kan luar Masya biasa. Allah. Karena apa? Itu kan Mantap. ada royalti dari aspek hukumnya, Iya. royalti kita dapat. Gitu. Kemudian dari aspek misalkan pada saat sertifikasi kita ada juga. Gitu. Sebenarnya kembali lah banyak hal yang bisa kita rakyat sebenarnya. Apalagi semacam kayak PUR juga gitu kan pemerintah itu hanya 6% per tahun gitu. Itu banyak hal. Yang penting kita sekarang itu ada usaha secara personal, kita buat SKU surat keterangan usaha dari kelurahan, kita buat NIB, nah udah itu ayo bergerak kita kolaborasi dengan koperasi. Insya Allah dari Kang Ade, Pak Agung bisa mengolah itu semua lah untuk dihubungkan ke perbankan, untuk pengembangan usaha lain-lainnya. Beliau adalah expert-expert di bidang ekonomi gitu. Mungkin begitu. Baik, Masya Allah banget ya Sobat Takwa sekalian gitu. Kalau misalkan memang Sobat Takwa di sini punya minat gitu, punya punya kemauan untuk berwirausaha, apalagi di koperasi syariah, koperasi masjid gitu kan ya, dengan tantangan seperti tadi, dengan peluang-peluang yang cukup menggiurkan gitu, cukup Masya Allah gitu. Apalagi dengan ke depan tadi beberapa negara non muslim apalagi itu ya, seperti Australia tadi Pak Ancep sebutkan. Wah, ini peluang yang besar gitu untuk Sobat Takwa sekalian. Kalau misalkan memang punya minat di bidang itu, yuk kita ikuti, yuk kita sama-sama belajar gitu dari awal. Kalau misalkan memang Sobat Takwa ini merasa masih ilmunya masih nggak ada gitu, atau masih kurang pede dengan keyakinan sendiri gitu, yuk. Nah, terima kasih Pak Ancep maupun Pak Ade mengenai perkenalan singkatnya tadi. Pengenalan sudah ngomong panjang lebar tadi terkait pendahuluan dari kedua bidang gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sesuai dengan di judul, yaitu persiapan Ramadan. Itu tadi dari acara pemudaan Feeling Good saat Ramadan gitu ya. Intinya mempersiapkan saat Ramadan gitu. Ini kalau dari Pak Ade sendiri, sejauh ini untuk agenda Ramadan atau persiapan Ramadan sudah sejauh apa sih Pak gitu dari bidang ibadah sendiri? Ya, dari bidang ibadah alhamdulillah untuk persiapan Ramadan, terutama masalah imam sholat tarawih sama penceramah sholat tarawih itu udah terisi semua. Jadi ada kurang lebih ada 6 imam internal dan 1 imam dari luar. Jadi masing-masing imam itu yang internal mengisi 1 bulan itu 4 kali, 4 pekan ya. Jadi 4 pekan, dari jadwal itu tergantung harinya masing-masing. Ada yang khusus hari Rabu, ada yang khusus hari Kamis, itu tergantung harinya. Jadi udah terisi. Terus untuk penceramahnya dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 20 Ramadan itu udah terisi juga. Antaranya dari internal sama dari eksternal juga. Terus untuk kajian itikaf itu baru terisi 2. Nah, untuk imam tarawihnya nih, untuk imam Qiyamul Lail itu emang belum terisi karena kita masih cari sosok pemuda yang potensial gitu ya. Insyaallah. Untuk misi pos-pos tersebut. Jadi seperti itu. Mungkin jadi kalau persentase kurang lebih sekitar 80% lah udah ya. Alhamdulillah. Karena yang belum itu masalah cuma imam Qiyamul Lail aja. Imam Qiyamul Lail. Baik, kurang lebih seperti itu ya Pak yang sudah dilakukan gitu. Nah, terkait tadi imam Ramadan, imam taraweh maksudnya, imam taraweh kan beberapa tahun yang lalu nih, beberapa tahun yang silam kita sempat kedatangan imam dari Madinah gitu, Pak Ade, imam dari luar gitu, dari Arab. Apakah di tahun ini akan ada keberlanjutan atau mungkin di tahun ini kita nggak memakai jasa beliau dulu, tapi di tahun-tahun yang akan datang kita masih ada kemungkinan untuk memakai jasa dari beliau itu Pak? Untuk hal ini tidak ada. Jadi sebagaimana kita ketahui, kalau tahun sebelumnya kan ada figur pengurus yang mengkoordinir ke sana ya. Setelah beliau tidak jadi pengurus, mungkin akses ke sana sudah tidak ada lagi. Iya. Jadi untuk tahun ini imamnya itu imam internal aja. Jadi 6 orang imam internal, jadi 1 orang imam yang dari luar. Adapun nanti keturunan yang dari Yaman, insya Allah nanti akan mengisi Masya Allah, di dari Yaman. hari hari Ahad bukan terakhir. Nah, jadi Syekh Saib akan mengisi menjadi imam taraweh di hari Ahad pekan terakhir Ramadan. Dan alhamdulillah beliau juga sudah konfirmasi untuk mengisi imam menjadi imam sholat Idul Fitri. Masya Allah. Jadi nanti sholat Idul Fitri nanti akan imamnya Syekh Saib juga.
Wah, kayaknya bakal disuguhi banget nih jamaah Masjid At-Taqwa terutama gitu dengan servis dari bidang ibadah, apalagi di hari terakhir dan sholat Idul Fitri gitu, didatangkan imam terbaik gitu, Syekh dari Yaman gitu, dan bacanya Masya Allah. Mungkin, kalau Sobat Takwa penasaran, boleh nanti Sobat Takwa bisa datang di Masjid Takwa di hari terakhir ataupun di hari khas sholat Idul Fitri gitu, agar merasakan betapa Masya Allahnya imam kita yang satu ini. Nah, oke Pak Ade, masih dari ini ya, imam tarawih gitu. Nah, mungkin tadi kan Pak Ade baru menyebutkan pelibatan kepemudaan, lagi-lagi nih pelibatan pemuda itu baru di Qiyamul Lail. Mungkin apakah akan ada, tidak ada rencana gitu bahwasannya pemuda ini juga akan dilibatkan sebagai imam tarawih gitu Pak? Untuk tahun ini tidak ada. Tahun ini belum ada. Untuk tahun ke depan mungkin polanya mungkin hampir sama ya. Polanya mungkin sama, tapi untuk tahun ke depan nanti saya sendiri kan tidak tahu pasti juga, nanti kan ada pergantian kepengurusan nih. Oh iya, Pak. Jadi saya belum rancang sampai ke sana, takutnya setelah kita rancang ada perubahan kepengurusan, jadi tidak terpakai lagi. Karena Pak. Tahun ini tahun krusial, jadi masalahnya ada nanti tahun depan ada perubahan kepengurusan, jadi belum sampai ke sana. Baik Pak. Ya seperti itu. Ya baik, terima kasih banyak Pak. Nah sekarang ke agenda koperasi. Nah untuk bulan Ramadan sendiri koperasi sudah mempersiapkan hal apa saja itu Pak Ancep untuk dari pihak koperasi sendiri untuk bulan Ramadan nanti. Ya, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan apresiasi ya yang tinggi-tingginya buat bidang kepemudaan nih. Kemarin udah menjadi leading sektor untuk mengenai kegiatan Ramadan nanti ya, insya Allah. Nah, dari koperasi kita akan coba untuk menyelenggarakan pasar murah ya, atau bazar ya. Bazar. Waktu itu kita beberapa udah mencoba sounding dengan beberapa produsen supplier besar gitu ya. Bagaimana setidaknya mendapat produk-produk yang murah lah tapi berkualitas. Nah, kedua kita akan mengadakan juga konseling atau mengenai produk halal gitu. Dua hal itu yang memang lagi kita coba persiapkan dan mungkin dilaksanakan setidaknya dari minggu pertama sampai minggu ketiga, biar minggu keempatnya kita bisa fokus untuk ibadah gitu. Itu aja mungkin. Intinya tadi dibuka dari minggu 1 sampai ke minggu ketiga itu, agar minggu keempat fokus di 10 hari terakhir itu ya Pak. Baik Pak. Nah tadi bahwasannya dari koperasi ini akan mengadakan pasar gitu ya, bazar gitu, atau pasar murah gitu tadi Pak. Nah apakah nanti di bazar ini selain tadi dari Bapak sebutkan ada supplier besar gitu, apakah ada nanti Bapak juga membuka gitu untuk jamaah-jamaah atau masyarakat HBR itu untuk berjualan di bazar yang akan diadakan gitu Pak? Oh iya, kalau itu otomatis Mas, karena kita bazar ini lebih cenderung kepada yang sembako, ya makanan pokok, kebutuhan pokok. Nah kemudian adapun yang dari jamaah kita akan persiapkan ada semacam stand-stand lah, seperti meja-meja gitu kerja sepanjang pemudaan. Nanti dari mereka tinggal mengisi aja. Gitu. Kalau dari supplier besar tadi kira-kira apa yang akan mereka tawarkan itu Bang di bazar nanti? Ya setidaknya mungkin di situ ada beras gitu kan, kemudian ada minyak goreng yang mudah-mudahan nanti tidak langka nih gitu. Masya Allah. Kemudian gula, amin. Ya, terigu, ya hal yang itu aja lah. Yang kira-kira memang dibutuhkan sehari-hari. Selama ini enggak ada Pak. Kalau memungkinkan ada kurma dari Yaman nih. Masya Allah, dari kurma nih. Minyak goreng selama ini enggak ada, malah dia. Banyak barang banyak. Iya. Nah, berkaitan tadi dengan pelibatan jamaah gitu, bahwasanya kan nanti tentu jamaah ini akan mendaftar gitu kan, pihak koperasi akan mendata siapa saja jamaah yang ingin membuka gitu Pak. Nah, untuk pendaftaran sendiri pertama itu akan dibuka sejak kapan itu untuk dibuka dari kapan sampai kapan itu untuk pendaftaran Pak, pendaftaran bazar? Ya, kita mungkin insya Allah kita akan buka informasikan ke jamaah itu 2 minggu sebelum Ramadan. 2 minggu sebelum. Nah, kita sampaikan juga di di Jumat pagi. Kemudian kita sampaikan juga melalui brosur-brosur gitu, di pintu masuk masjid atau disebar di RW, kira-kira seperti itu. Karena kan sebenarnya banyak sekali nih jamaah kita yang memiliki usaha gitu kan,
baik itu yang mungkin catering, baik itu mungkin madu atau pakaian sekalipun gitu loh, yang sebenarnya perlu kita fasilitasi. Artinya tidak hanya kita bagaimana memakmurkan masjid, tapi memakmurkan jemaah juga, itu merupakan satu tanggung jawab kita juga gitu. Iya, Pak. Nah, kalau untuk jam operasinya nih Pak, bazar ini akan ada di depan masjid misalkan gitu, kalau Iya, dia ada di depan masjid itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu Pak? Biar nanti mungkin jamaah bisa buru-buru beli nih, nggak ketinggalan buat belanja di, katakanlah di sesama saudara sendiri gitu, di tetangga sendiri gitu ya Pak ya. Nah mungkin ini ada dua hal. Kalau Iya. yang sifatnya sembako mungkin bisa dari pagi sampai sore. Tapi kalau misalkan itu yang sifatnya makanan gitu kan, mungkin bukannya dari sore pas mulai pas mulai iftar untuk puasa Iftar, gitu kan, sampai isya lah kira-kira begitu. Sampai sebelum isya Pak. Iya Ya. sebelum isya. Nah, untuk makanan sendiri mungkin nanti sejauh ini Bapak berarti untuk bazar nanti masih membebaskan gitu, entah berarti akan ada kemungkinan untuk yang dijual tidak hanya steak tapi juga misalkan nasi gitu, ada jamaah menjual nasi gitu. Iya, Ah. Dan ini nasinya apakah bisa bahkan di tempat atau take away gitu atau bungkus gitu Pak? Insya Allah kita menyediakan tempat Pak. Yang sementara ini memang saya masih koordinasi, di samping sebelah utara itu kan ada untuk pelataran yang sudah dibersihkan gitu kan. Nah tadinya kita akan bermohon kepada DKM untuk dijadikan sebagai tempat untuk stay, mungkin makan gitu kan. Nanti kita siapkan mejanya, siapkan kursinya gitu loh, seperti itu. Karena memang kita mesti melihat kenyamanan juga, jangan sampai pada saat kita ibadah juga terganggu. Tapi mungkin ada juga yang dari jauh-jauh istirahat, makan dulu atau bawa putranya, nah bisa di sebelah sana mungkin gitu. Baik, mungkin dari saya cukup itu dulu ya Pak Pancep. Terima kasih juga pada Pak Ade dan Pancep yang telah bersedia untuk menjadi narasumber kita pada hari ini. Nah, sebelum saya akhiri nih, atau mungkin nanti ada beberapa pertanyaan dari jamaah tapi belum ada yang masuk gitu. Mungkin Bapak boleh menyampaikan harapan dan cita-cita Bapak ke depannya untuk Masjid At-Taqwa ini dan juga jamaah Masjid At-Taqwa Pak. Dari Pak Ade dulu Pak. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini kita masih bisa sama-sama harmonis ya. Yang kedua saya ucapkan terima kasih juga kepada terutama bidang ibadah di dalam bidang sesi dakwah kan ada Pak Musa, terima kasih, dan itu di sesi menghormati pada Pak Edi dan krunya juga, di sesi di bidang Indonesia ada Bu Santi dan krunya juga. Saya ucapkan terima kasih banyak atas selama ini partisipasinya untuk membantu kegiatan-kegiatan dakwah di Masjid At-Taqwa ini. Adapun untuk harapan kedepannya, semoga jamaah ini tetap harmonis. Jadi salah satu ciri makmur itu terutama keharmonisan daripada jamaah. Adapun intinya perbedaan sedikit-sedikit masalah khilafiyah sih seharusnya sih mudah-mudahan tidak menjadi faktor perpecahan ya. Amin amin Pak. Mudah-mudahan perbedaan sedikit-sedikit masalah khilafiyah tidak menjadi faktor perpecahan. Ya, mudah-mudahan juga tetap harmonis dan tetap makmur di masjidnya. Dan terima kasih Pak Ade. Nah, kalau dari Pancep sendiri bagaimana Pak? Ya saya berharap ke depan ini koperasi menjadi role model ya untuk ke depan daripada masjid, dan berharap juga memang menjadi badan amal usaha DKM. Artinya semua kebutuhan DKM bisa bisa disuplai dari koperasi. Kenapa demikian? Kita berharap bahwa koperasi ini dalam tahun ketiga udah bisa menjadi inilah keuntungan ini memang ya untuk membiayai DKM itu sendiri gitu. Cuman memang kedua, hal ini dengan adanya koperasi memberikan kesempatan yang tadinya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melakukan sodako gitu kan. Nah mereka dengan menjadi anggota cukup membayar iuran Kupo 500 udah tenang nih tiap bulan, wah udah punya sodako nih buat mesin kira-kira. Iya Pak. Ini justru pemerataan kemampuan untuk jamaah agar bersodako gitu. Pak, cukup ya berarti ya Pak ya? Baik, terima kasih banyak Pak untuk penyampaian harapan dan cita-citanya. Nah, alhamdulillah sudah masuk satu pertanyaan dari jamaah terkait koperasi nih Pak. Ya. Nah,
salah satu jamaah ini menanyakan kapan sih Pak koperasi ini jam buka gitu, jam operasional di jam berapa sampai jam berapa gitu Pak. Karena kan ada dari jamaah ini merasa jam operasionalnya kurang jelas, jadi akhirnya banyak yang ke warung lain atau bahkan ke minimarket gitu Pak, yang lebih jelas itu waktu operasionalnya Pak. Ya, terima kasih. Pak. Memang kalau secara resmi itu dari hari Senin sampai hari Kamis, ya. Itu sekitar jam 8 sampai sebelum zuhur jam 11, kemudian setelah zuhur sampai sebelum asar. Nah, sebenarnya satu itu. Kemudian memang yang menjadi tantangan juga nih, saat ini memang kita sudah sampaikan menerima pesanan juga secara online, gitu. Artinya melalui by WA lah, nanti kita antar. Nah, di sana kontak personal adalah Pak Tony dengan Pak Haji Joko Wahono. Gitu. Memang dalam hal ini semua pengurus ini sifatnya volunteer, gitu Mas. Jadi ya dia tidak dibayar, kira-kira begitu gitu. Manakala pada SHU ya kita alokasikan gitu. Jadi kalau misalkan SHU mendapatkan katakanlah 300.000 atau 500.000 satu orang, kira-kira begitu, dibagi 12, jadi kira-kira nggak nyampe 100.000 per bulan gitu. Nah, lebih tapi kan kita tidak melihat seperti itu gitu. Kita lebih melihat kepada gimana caranya ini eksis deh kita sama-sama, yang ada waktu ayo gitu loh. Bahkan mungkin nanti ada ibu-ibu yang kira-kira, wah saya pengen ikutan dong, wah kita sangat senang sekali gitu loh. Gitu. Ya, Pak, jadi sampai saat ini jam operasional masih terbatas gitu ya Pak, karena SDM terutama gitu. Ya, dari segi SDM. Nah, lagi-lagi Pak Ancep ini juga membuka dan juga mengajak pada jamaah ataupun sobat takwa sekalian untuk berkontribusi di koperasi ini agar koperasi ini ke depannya bisa lebih maju gitu, bahkan bisa menyaingi minimarket yang ada di sebelah ini ya gitu. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak dari jamaah. Untuk dari koperasi sendiri hal apa saja yang nantinya bisa dikerjasamakan oleh oleh DKM gitu Pak? Antara koperasi dan DKM ini ada irisan apa gitu untuk dari segi kerjasama Pak? Nah kembali tadi saya sampaikan bahwa kalau kerjasama apa-apa yang ada yang diperlukan oleh DKM, insya Allah koperasi menyediakan. Gitu. Nah pada saat tahun lalu alhamdulillah kita dari bidang rumah tangga kita udah belanja ke koperasi. Kemudian bidang sosial belanja koperasi, kemudian PHBI untuk pengadaan hewan kurban juga, alhamdulillah ada yang dikerjakan koperasi. Nah ini keuntungan ini kita kelola kembali gitu loh, menjadi modal untuk belanja. Nah kita harapkan nanti dari tidak hanya anggota, tapi jamaah khususnya yang dari Atakwa ini bisa berbelanja gitu. Tujuannya apa? Oke lah, kalau misalkan mahal-mahal dikit kita mohon maklum, karena jujur aja kita boleh dibilang belanja itu cari yang promo gitu kan, cari juga agen-agen yang tidak besar gitu. Nah tapi yang masih menjual murah gitu ya Pak. Tapi kita udah berkomitmen keuntungan ini kan kita akan share kembali gitu loh. Jadi kalau jatuhnya justru lebih murah dari promo dari warung sebelah yang ada. Gitu. Nah, begitu ya Pak, kurang lebih untuk kerjasamanya ada banyak bentuk itu, termasuk pengadaan hewan kurban dan sebagainya. Gitu ya Pak. Nah ada pertanyaan lagi nih Pak soal travel tadi. Nah untuk travel ini dimulainya sejak dari kapan dan bentuknya ini seperti apa Pak untuk pengadaan travel ini Pak? Ya makasih. Insya Allah mungkin dalam bulan Maret ya kita persiapkan armada yang ada itu sekitar 350 armada. 350 itu berupa mobil travel. Mobil travel jenisnya HIS gitu kan, ataupun Elf-Long gitu. Nah itu yang langsung ke Jawa maupun Jawa Timur. Nah, selama ini paling jauh memang ke Pacitan. Gitu. Pacitan. Misalkan dan mereka PP. Misalkan berangkat kita dari Purwokerto lah. Purwokerto berangkat jam 7 atau jam 8 gitu kan. Sampai sini kira-kira mendekati subuh lah, dini hari gitu kan. Nah itu diantar sampai rumah gitu. Benar sampai rumah itu ya Pak? Betul sampai rumah gitu. Dan kembali juga begitu gitu. Ini kita harapan kita, ini merupakan satu keunggulan. Pertama apa? Bahwa diantar sampai rumah. Khususnya pelaku ekonomi mikro nih kan. Misalkan orang pasar gitu kan. Kadang saya sempat waktu ke harapan berjuang, waduh
aku dulu travel piye gitu loh. Nah padahal saya bisik-bisik Pak, kalau gitu saya tawarin aja, itu kata aku aja ada, ibu pesan berapa nanti hubungin Pak Agung, kira-kira begitu, nanti dijemput di mana selesai. Nah ini kita harapkan seperti itu, kerjasama itu kita kan otomatis sebagai agen travel itu kan ada margin. Nah ini akan membentuk suatu modal kerja juga ke depannya. Atau misalkan ada titipan kilat, tidak hanya dokumen, mungkin motor, kira-kira begitu. Karena saya survei ada motor justru dari tanda kutip yang udah besar ya, kurir sudah besar, digeser ke travel ini. Kenapa? Semalam sampai dan sampai rumah, kira-kira begitu. Nah, itu beberapa keunggulan yang memang sudah kita bidik, insya Allah nih dari koperasi bisa melaksanakan itu. Gitu. Nah, gitu ya Sobat Takwa ya. Patut dicoba nih travelnya, apalagi kan diantar sampai rumah gitu. Kalau masih bingung, kan biasanya kalau naik transportasi umum mungkin hanya sampai stasiun, sampai bandara. Ya. Nah ini benar-benar sampai rumah gitu. Dan dapat servis makan Mas. Iya. Apa? Dapat servis makan, jadi makan free. Masya Allah. Kalau ke Jawa ya. Iya. Itu di Subang, Rumah Makan Nusantara namanya. Jadi kita dengan Pak Agung udah survei seluk-beluknya seperti apa, insya Allah tidak mengecewakan lah. Masya Allah. Udah diantar sampai rumah dapat makan gratis. Siapa yang nggak mau coba? Yuk, kakaknya boleh dicoba nih travelnya nih. Dan untuk apa namanya Pak? Untuk dimulai kapan sudah dimulai Pak? Atau kita lagi dalam persiapan MOU. MOU. Iya. Oh, iya. Perjanjian berarti ya, dengan apa Pak? Operator. Oke, itu insya Allah. Itu kan mulai dari Brebes, Pekalongan, Cilacap, kemudian Semarang, seluruh Jawa Tengah kabupaten insya Allah kita bisa. Bahkan sebagian Jawa Timur. Baik Pak, mungkin untuk pertama belum begitu banyak opsi kotanya gitu ya Pak, atau sudah banyak. Oh sudah banyak gitu ya Pak. Jadi kita hanya memaklon sebagai agent aja. Misalkan saya mau ke Wonogiri gitu kan. Iya. Itu ada namanya divisi Kelayar, kira-kira begitu. Nah ibu di mana atau di Atakwa? Baiknya di Atakwa nih, biar pesan minum ke koperasi dulu kan. Iya. Baik Pak. Ya terima kasih banyak Pak. Nampaknya untuk koperasi ini jamaah semakin banyak penasaran setelah adanya podcast ini. Semoga dengan rasa penasarannya ini dapat menambah SDM terutama gitu ya Pak, dan juga tentu bisa menambah kemakmuran dari koperasi ataupun apalagi Masjid At-Taqwa ini Pak. Sudah cukup banyak pertanyaan untuk koperasi. Nah sekarang saya coba berpindah ke bidang ibadah Pak. Ini terkait dengan permasalahan sehari-hari, dengan hal yang kita lihat setiap hari bahwasannya alhamdulillah di Masjid At-Taqwa ini udah banyak anak-anak gitu ya Pak. Udah mulai ramai lagi dengan anak-anak yang sholat 5 waktu di Masjid At-Taqwa. Tapi permasalahannya kan anak-anak ini terkadang masih susah, dalam tanda kutip masih susah diatur gitu Pak. Masih berisik, kadang selesai sholat atau langsung lari-larian, atau bahkan udah mulai sholat tapi mereka masih bercanda gitu Pak. Kira-kira tanggapan dari Bapak sendiri selaku perwakilan bidang ibadah seperti apa Pak? Mungkin sama boleh nanti disebutkan kira-kira bagaimana cara kita menyikapi gitu sebagai jamaah, karena kan ada cerita juga nih Pak bahwasannya anak-anak ini awalnya pengen gitu ke masjid, dia pengen untuk ke masjid tapi takut karena dia berisik atau dimarahin sama bapak-bapak gitu kan. Betul gitu Pak, mungkin seperti apa gitu Pak? Iya. Permasalahan anak-anak emang menjadi sangat menarik ya, karena saya yakin di tiap-tiap masjid juga sebagian besar mungkin permasalahan, diantaranya ada permasalahan anak-anak ini, bukan cuma di At-Taqwa aja ya. Iya Pak. Cuma yang jadi masalah sekarang pertama dari SDM juga, SDM di mana kan dari pihak pengurus juga, terutama DKM belum ada petugas resmi ya, yang istilahnya menunjuk atau dengan atribut tertentu khusus fokus pada waktu pelaksanaan sholat akan dimulai ataupun setelah itu. Jadi belum ada itu. Kalau di masjid lain mungkin ada yang semacam askar ya Pak. Itu ya. Kalau di kita mungkin belum ada. Jadi misalkan walaupun ada, pasti sebelum mau sholat, setelah sholat ya dia ikut sholat juga. Seperti itu. Kedua, saya pernah ngalamin sendiri juga untuk anak-anak itu. Pas waktu itu kan anak-anak ribut. Saya coba misah antara yang sering ngobrol, saya berada di tengah-tengahnya. Setelah sholat dimulai, yang samping anak-anak nggak ada, otomatis sesaknya kan jadi kosong. Kabur lagi mereka ya Pak ya. Saya udah siasatin antara dua orang anak ini,
Tadinya kan ngobrol, Iya. saya nyelip di tengah-tengah mereka. Maksud saya supaya jangan ngobrol dan Dan ngobrol ya Pak. Tapi setelah sholat dimulai, salah satu anak ini kabur. Jadi keluar Gak ada dari temennya situ, kali ya Pak ya. Otomatis sapi itu jadi kosong gitu. Iya, Pak. Jadi kendala juga. Ya. Ya, itu jadi kendala juga. Jadi lucu juga sebenarnya. Jadi kita juga dalam keadaan sholat itu gerakannya juga kan harus diatur juga. Ada yang istilahnya pendapat yang jangan terlalu banyak bergerak ya seperti itu juga. Nah, ketika kita geser, yang lainnya kegeser juga kan otomatis, jadi banyak sih yang geser. Iya. Pada akhirnya dia bergabung juga ya. Iya, katakanlah Cerdas sih mana anak ini. Ya, untuk sap yang kosong itu, walaupun misalkan kita geser, otomatis yang lain ikut geser juga. Otomatis yang banyak yang bergeser. Banyak yang bergeser. Apabila yang belakang maju, otomatis yang belakangnya juga ikut maju juga. Jadi serba salah juga seperti itu. Iya Pak, benar-benar. Ya mungkin untuk kedepannya saya harap ada pengaturan tertentu untuk masalah anak ini. Yang kedua, untuk kita harus sama-sama merasa itu anak yang datang itu anak kita gitu ya. Iya Pak. Jadi kita harus merasa anak yang datang ke masjid itu anak kita. Jadi kita sebagaimana sebijak mungkin untuk mengarahkan. Kalau bisa sih jangan sampai menghardik ya. Jangan. Sebijak mungkin kita bisa mengarahkan mereka sebagaimana kita mengarahkan anak kita untuk sholat di masjid, seperti itu aja. Jadi kalau misalkan kita menghardik ataupun apalagi dengan kekerasan, kayaknya mungkin akan menjadi trauma buat mereka. Jadi sehingga mereka akan seperti dari Mas Faiz bilang tadi akan takut ke masjid gitu. Iya Pak. Terus saya sendiri kan punya anak, jadi sering bawa waktu dia masih tinggal di rumah, saya sering bawa juga ke masjid, masih kecil itu. Iya Pak. Jadi saya harap jamaah maupun pengurus yang lain memposisikan anak yang datang ke masjid itu supaya seperti anak kita sendiri gitu. Kita harus dengan bijak untuk mengarahkan mereka. Jadi mudah-mudahan kalau setelah semuanya punya kesadaran seperti itu, anak-anak pun akan menjadi tertib, insya Allah. Insya Allah Pak. Ya semoga kita doakan saja semoga semakin tertib gitu anak-anak kita ya Pak. Nah, Pak, satu pertanyaan lagi mungkin dari saya Pak terkait askar tadi. Nah, dari bidang ibadah sendiri terutama apakah sudah ada wacana atau rencana untuk membayar askar itu ke depannya Pak? Untuk askar kan sebenarnya sih dari bidang, kalau nggak salah dari bidang rumah tangga ya. Tapi karena saya sendiri lihat di bidang rumah tangga itu SDM-nya masih kurang. Belum tentu itu untuk kedepannya, saya nggak tahu seperti apa juga program mereka itu ya. Karena saat ini saya lihat SDM-nya masih kurang juga. Banyak lowongan dong. Banyak lowongan. Insya Allah Pak, banyak lowongan Pak. Iya. Sebenarnya itu program-program bidang rumah tangga sih sebenarnya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Ade maupun Pak Ancep yang sudah menjawab pertanyaan itu. Semoga pertanyaan ini bisa menjawab pertanyaan sobat takwa sekalian. Nah, sebagai penutup, apakah ada pernyataan penutup terutama untuk harapan di kegiatan Ramadan nanti Pak dari Pak Ade maupun Pak Ancep? Mungkin bisa dari Pak Ancep dulu Pak. Ya insya Allah kita akan coba mengajukan kolaborasi dengan beberapa mungkin perusahaan yang dekat ya, yang memang selama ini waktu saya tanya ke Pak Agung itu belum gitu kan, seperti misalkan ke Brugas, ke Tape, kemudian mungkin Sosro gitu, karena saya dengar mereka punya banyak program juga sebenarnya. Mungkin ya kita akan coba kita colek lah dengan kepemudaan yang energinya masih banyak ini. Insya Allah Pak. Aja lah gitu. Biar setidaknya kita lebih meriah gitu untuk Ramadan ini, dan mudah-mudahan juga tidak terjadi PPKM seperti yang lalu-lalu. Amin gitu. Pak, amin. Mungkin itu harapan saya. Terima kasih Pak Ancep. Kalau dari Pak Ade seperti apa Pak? Ya tentunya dari bidang bidang mudah-mudahan jemaah semakin banyak ya. Iya Pak. Terutama full sampai 30 hari. Tidak mengalami pengajuan Full staff ya. Full 1 bulan. Iya Pak. Karena kita tahu sebenarnya biasanya kan mungkin hari pertama sama satu pekan pertama itu full. Itu tambah maju. Mengalami kemajuan gitu. Dalam konotasi yang negatif. Semoga tidak terjadi gitu. Ya mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita karena mungkin sudah lama tidak bareng-bareng ke masjid lagi, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa full sampai bulan penuh gitu ya. Amin. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada Pak Ade maupun Pak Ancep yang sudah berkenan hadir di podcast kami ini, di podcast yang sederhana kami ini yang baru merintis kalau boleh kami katakan, dan semoga
podcast ini bisa menjadi inspirasi gitu bagi sobat takwa sekalian maupun jamaah lain yang menyaksikan. Nah, baiklah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 48 menit, yang mana kita sudah berbincang-bincang selama 1 jam lebih gitu ya. Dengan ini saya akhiri podcast episode kali ini, dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi sobat takwa sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa juga untuk memfollow akun Instagram Masjid At-Taqwa HBR di Masjid At-Taqwa HBR, maupun di akun Facebook dengan like fanpage dari Masjid At-Taqwa, karena di fanpage Facebook itu kami menyiarkan secara langsung kajian setiap harinya. Dan juga tentu jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Masjid At-Taqwa, karena channel YouTube Masjid At-Taqwa masih perlu banyak dukungan dari sobat takwa sekalian untuk berkembang lebih jauh lagi. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum sumasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mantap nih. Alhamdulillah. Ini pasti yang nanya Mas Agung.